Sambil menunggu Bapak Ibu guru yang belum bergabung, kita nanti akan memulai. Izin saya sambil menunggu share sebentar materi. Pak PP belum ada gambarnya, Pak. Mau screen. Oke, baiklah Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Walaupun kita bertemu secara virtual, tetapi saya punya aura positif dengan Bapak Ibu hari ini karena kita baru bertemu untuk yang pertama kali ya. Harapan saya juga Bapak Ibu juga memiliki hal yang sama, yang serupa dengan saya. Karena kita akan mulai proses kolaborasi kita mulai hari ini. Hari ini dari kemarin sebetulnya di LMS, tetapi hari ini kita bertemu secara virtual. Semoga nanti proses kita 6 bulan ke depan kita bisa berkolaborasi, belajar bersama dan berdiskusi bersama. Hari ini kita akan bertemu untuk kita berdiskusi terkait refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Namun sebelum kita melanjutkan sesi kita hari ini Bapak Ibu, sebagai makhluk bertuhan, baiklah kita mengundang kehadiran Tuhan untuk mempersamai kegiatan kita, agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kali ini saya mohon kesediaan Bapak Nobertus Jarut untuk memimpin kita dalam doa. Patus, kami silakan. Bapak Ibu, marilah kita siapkan batin untuk berdoa, dan bagi yang beragama Katolik, mari mengikuti saya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur atas anugerah dan bimbingan-Mu pada hari-hari yang telah lewat. Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin berdiskusi untuk kegiatan kami, untuk refleksi kritis terhadap pemikiran KHD. Tuhan, jadilah hati dan pikiran kami, agar kami bisa memberikan ide, gagasan yang terbaik untuk berbagi di antara kami. Berikanlah kekuatan dan kesehatan pada Bapak Fasilitator dan Bapak Pengajar Praktik, agar mereka selalu membimbing kami dengan bijaksana. Nama kami puji Tuhan hari ini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Pak luar biasa. Terima kasih Pak. Sangat luar biasa. Bapak Ibu, mari kita mencoba ya. Mulai hari ini kita selalu memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang telah tampil dengan cara memberikan reaksi ya. Di bawah itu di samping share screen itu kan ada kirim reaksi. Ya, mari kita biasa karena kita harus bertemu secara virtual di Zoom ini. Siapa saja yang sudah tampil, kita wajib memberikan apresiasi dengan cara kirim reaksi dari ya oke ini ada yang sudah mulai luar biasa. Itu menandakan kita mengapresiasi teman yang sudah tampil. Terima kasih sekali lagi Pak Tus. Baik Bapak Ibu, oh ya ada yang raise hand ini ya. Kita memang nanti harus terbiasa dengan fitur-fitur yang ada ya. Kalau raise hand itu Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, baru klik di raise hand. Nah, yang kirim reaksi itu ada di sebelah, yang ada gambar mulut yang terbuka. Ini Bapak Raimundus dan Ibu Marsiana ini raise hand ini mohon segera diturunkan. Ya, kayaknya salah klikin. Ya. Oke, sudah terima kasih. Sangat dipahami karena kita nanti harus terbiasa menggunakan ini. Salah klik itu berarti orang juga salah menangkap. Oke, Pak Yan Nabit juga sedang raise hand. Jadi mohon kasihan nanti kalau raise hand terus, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, karena ini pertemuan perdana, ya walaupun mungkin kita ini dari satu kabupaten yang sama, tetapi sebaiknya kita saling berkenalan ya. Jadi izin
karena saya nanti akan memandu Bapak Ibu di program guru penggerak ini. Karena itu saya mau terkenal di kalangan Bapak Ibu ya. Jadi saya dipanggil Pak Yasintus, Pak Sintus juga boleh, Pak Tus mereka biasa memanggilnya Pak Sintus. Gitu. Usia Bapak Ibu mungkin dilihat dari face, jadi jangan lihat foto yang ada di layar ini hanya pemanis. Ya. Jadi usia saya sudah 39 tahun. Tempat tinggal sekarang berada di Desa Kakor, Kecamatan Lembar Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. Jabatan saat ini baru berapa bulan jabatan ini sebagai pengawas sekolah. Nomor HP saya yakin keliru kalau Bapak Ibu tidak mencatat nomor HP saya ya. Pasti sudah ada semua ini. Sudah Pak, sudah simpan. Siap, betul. Terima kasih. FB, siapa tahu kita bisa berteman di FB dengan nama FB saya Sintus Tinja. YouTube juga akun YouTube mau lirik-lirik di akun YouTube oleh Kreasi Guru Kampung. Kemudian mungkin nanti Bapak Ibu mau cari referensi terkait dengan tugas dengan apapun ada di channel YouTube saya. Kemudian Bapak Ibu terkait pengalaman ya. Saya guru penggerak angkatan 1. Kemudian pernah menjadi pengajar praktik atau pendamping di angkatan 5. Kemudian saya juga Google Master Trainer, pendidik dengan bersertifikat Google. Kemudian alumni program School Leadership Program. Ini program kerjasama Kementerian Pendidikan dengan satu organisasi pendidikan di Singapura. Kemudian juga pernah menjadi narasumber untuk bantuan-bantuan Chromebook di sekolah. Jadi kita menangani yang esensial. Kemudian narasumber berbagi praktik baik Kementerian terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka. Kebetulan kita masuk di angkatan 3. Nah, juga fasilitator program guru penggerak, fasilitator di angkatan 9 kemarin yang baru selesai, juga dipercayakan kembali, ditugaskan kembali untuk menjadi fasilitator di angkatan 11 ya, yang walaupun pesertanya ini 2 angkatan 10 dan angkatan 11. Kemudian saat ini juga sedang sebagai praktisi mengajar. Kebetulan hari Senin dan Rabu saya jadwalnya ngajar di Udika Santo Paluser program studi PGSD. Ini pengalaman saya, Bapak Ibu, saya sebetulnya agak terkenal dengan moto saya ini ya. Ketika kami dengungkan tentang kurikulum Merdeka, ini moto saya yang ternyata lebih diingat motonya daripada orangnya. Jadi moto saya Bapak Ibu, jika ada orang yang memandang kita dengan sebelah mata, teruslah belajar dan berjuang sampai kita berhasil mendapatkan 2 bola matanya. Saya juga begitu yakin Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, ada yang menganggap kita itu masih sebelah mata ya. Apalagi Bapak Ibu ketika masuk banyak orang di luar sana, pasti mereka begitu. Karena itu untuk menghadapi hal-hal seperti itu Bapak Ibu tidak dengan cara lain. Mari kita terus belajar dan terus belajar. Sehingga nanti orang yang kita dengan sebelah mata itu kaget dengan capaian kita, apa yang kita dapatkan. Wah, kok bisa begitu? Sehingga ini sangat saya alami dalam proses yang panjang perjuangan belajar saya. Sehingga saya melihat bahwa ini saya jadikan sebagai moto hidup saya. Jika ada orang yang memandang kita dengan sebelah mata, teruslah belajar dan berjuang sampai kita berhasil mendapatkan 2 bola matanya. Ini memang agak keras. Ya, ini keras, saya sudah. Ini perkenalan singkat saya, Bapak Ibu. Semoga dengan perkenalan singkat ini membuat kita saling mengenal ya. Nanti memang tidak cukup ruang untuk kita, Bapak Ibu juga diberi ruang untuk ini, tetapi saya begitu yakin dalam perjalanan kita 6 bulan ke depan kita bisa saling mengenal. Tetapi sebagian besar sebetulnya saya sudah kenal ya, saya sudah kenal. Sudah berkeluarga tidak, Pak? Oh ya. Oh ya, saya ini LGBT. Pernah kenal istilah LGBT ya. Ya. Tapi maksudnya lelaki ganteng beranak 3 gitu ya. Anak saya 3 sudah tentu. Kalau punya anak itu berarti sudah berkeluarga. Itu ya Pak Tus ya. Terima kasih. Oke, ini perkenalan awal. Semoga nanti kita bisa menjalin komunikasi yang baik. Ibu Marsiana yang rutin telepon juga tidak apa-apa. Ini awal yang baik untuk
kita berkomunikasi. Saya sangat senang ya. Ketika nanti Bapak Ibu Japri apapun saya pasti akan layani. Baik Bapak Ibu, itu perkenalan saya. Hentikan dulu share screen. Bapak Ibu, saya sebetulnya ingin mengetahui lebih jauh. Bapak Ibu ini kan jujur ya, orang terpilih. Ya, orang terpilih dari semua guru-guru yang ada di Kabupaten Manggarai Barat dan sangat beruntung bisa berkesempatan untuk belajar di program guru penggerak. Karena itu saya ingin tahu kira-kira perasaan Bapak Ibu saat ini di awal program guru penggerak. Saya ingin dapatkan jawaban itu Bapak Ibu di room chat, kirim link Mentimeter. Silakan nanti Bapak Ibu mengisi klik link ini dan tulislah satu kata yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu saat ini. Linknya saya sudah kasih di room chat. Bapak Ibu silakan klik dan Bapak Ibu hanya diminta untuk menuliskan satu kata yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu. Jujur ya, karena saya agak penasaran ini. Kira-kira Bapak Ibu perasaannya gimana di awal program guru penggerak ini? Silakan ditulis Bapak Ibu. Sambil saya coba share screen terkait dengan ya ini. Oke, sudah ada yang mulai menulis. Pertama, tertantang, berbangga, luar biasa ya. Nanti kita akan lihat. Baru 2 yang masuk, silakan Bapak Ibu yang lain. Satu kata yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu saat ini. Luar biasa ya. Mohon jangan ditulis di room chat ya, langsung ketik di link. Ini Pak Raimundus Reflin. Saya sudah kirim linknya, klik saja linknya dan tulis salah satu kata di sana yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu saat ini. Ini ada Pak Raimundus menuliskan sangat bangga. Oke, terima kasih ya. Kalau bisa itu dituliskan dalam link yang saya sudah kirimkan di room chat. Kayaknya kalau yang menggunakan HP sebetulnya masih bisa. Silakan yang room chat di ini. Oh ya, ini Pak Vincius juga menulis di room chat. Ya. Saya tidak tahu persoalannya apa tidak bisa akses link itu, tapi mengapa 2 orang ini bisa? Oke, 2 berarti ditambah 2 yang di room chat sudah ada 4 jawaban. Dari 10 masih 6 yang belum bisa menggambarkan perasaan yang dialami saat ini. Mungkin atau sedih. Silakan. Mungkin ada yang merasa pagi ini merasa sedih atau selama ikut program ini merasa sedih, silakan ditulis. Tetapi nanti kita minta pertanggungjawaban ya. Tertantang, bangga. Ada 2 orang yang menulis bangga ini. Baru 5 orang. Pasti ada yang merasa bimbang. Mari juga. Oke, masih ada yang mau menulis. Oke, untuk sementara cukup 5 dulu ya. Mudah-mudahan 5 teman ini mewakili gambaran perasaan kita semua saat ini. Pertama, saya ingin mendapatkan tanggapan balik selanjutnya dari yang menulis senang. Ya,
menulis kata senang yang menggambarkan situasi atau perasaan Bapak Ibu saat ini. Tadi yang menulis ini siapa ini? Yang menulis senang? Ya, silakan langsung bersuara. Bisa dijelaskan ke kami semua mengapa saat ini mengalami perasaan senang mengikuti program grup penggerak. Silakan. Baik, terima kasih. Kebetulan perasaan saya saat ini merasa senang. Saya itu lulus di program angkatan ke-10. Jadi sudah begitu agak lama menantikan kegiatan ini. Begitu informasi beberapa minggu lalu akan segera dimulai dilaksanakan kegiatan ini, saya merasa bersemangat dan tentu senang karena telah dimulainya kegiatan ini. Saya rasa demikian. Oke, terima kasih Pak Yan, luar biasa. Jangan lupa Bapak Ibu ya, kita berikan apresiasi. Jadi perasaan yang dimiliki oleh Pak Yan saat ini senang. Senangnya kenapa? Karena dia sudah menunggu ini sejak lama. Bahkan dia sudah lulus angkatan 10, tetapi selalu ada penundaan pelaksanaan. Luar biasa, terima kasih Pak Yan. Mungkin kita beralih ke teman yang lain. Yang menulis tertantang gitu. Siapa gerangan yang menulis ini merasa tertantang program grup penggerak? Persilakan. Terima kasih Bapak. Penting. Kebetulan saya yang menulis. Terima kasih Bapak Fasilitator. Yang saya hormati Bapak Pipe, yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Mengapa saya menulis tertantang? Karena dalam prosesnya pendaftaran menjadi guru penggerak ini hampir ribuan, puluhan ribu orang, tapi sedikit yang dipilih. Banyak yang daftar, tapi sedikit yang dipilih. Lalu di luar sekarang bahwa guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran. Itu orang-orang di luar berpikir bahwa kita menjadi pemimpin pembelajaran. Tapi yang menjadi tantang bagi saya merubah nanti pola pikir pada umumnya guru yang masih menggunakan metode lama atau cara-cara lama. Mungkin itu yang tertantang bagi saya. Terima kasih Bapak Fasilitator. Terima kasih merasa tertantang karena setidaknya mengikuti program ini ada sesuatu hal atau hal baru yang nanti dimiliki supaya nanti orang di luar kita melihat apa sih bedanya Patus sebelum mengikuti program grup penggerak ini dengan setelah mengikuti program grup penggerak. Bagi Patus sendiri ini justru merupakan tantangan. Saking sama ya Bapak Ibu yang lain juga tentu memiliki tantangan yang sama. Artinya harus ada pembeda lah Bapak Ibu sebelum dengan setelah mengikuti program guru penggerak. Jangan sampai nanti sama saja, nanti orang bilang mereka ikut program guru penggerak. Sama saja Patus yang dulu dengan yang sekarang. Luar biasa, terima kasih. Ada yang menulis bangga. Terima kasih Pak. Siapakah gerangan yang menulis bangga ini? Yang dipertanyakan. Pak Quintus, silakan. Ya. Selamat pagi semuanya, saya hormati Pak Hasil, yang saya hormati teman-teman guru yang hebat yang ada di Kabupaten Selamat pagi Pak. Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dalam program guru penggerak ini mengikutinya ya pernah angkatan 9 tapi tidak lulus. Dalam pribadi saya tidak bisa menilai di mana letak kekurangannya. Tetapi saya terus belajar karena bagi saya guru di kampung ini untuk untuk menambah pengetahuan dan bahasanya itu
tidak efektif hanya menonton dari berbagai video. Untuk menambah wawasan dan kualitas pendidikan di daerah kita seperti di kampung ini, ya salah satunya harus mengikuti kegiatan. Jadi saya merasa bangga sekali bahwa dari ratusan ribu guru yang ikut kemarin, puji Tuhan saya salah satu orang yang masuk dalam gerak ini. Jadi tentu refleksi itulah yang membuat saya merasa saya bangga dengan diri saya bahwa saya bisa bersaing dengan ribuan guru yang ada di Indonesia ini dan juga yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Fasil, refleksi saya kenapa saya rasa bangga dengan program ini. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Ini dipanggil Pak Queen ya? Ya, dipanggil. Terima kasih Pak Queen, luar biasa. Pak Queen bangga pertama karena sudah mencoba berulang-ulang untuk daftar guru penggerak, tetapi baru kali ini ya bisa lulus. Itu pertama. Yang kedua, Pak Queen merasa bangga karena di luar sana banyak guru yang bergabung di program ini tetapi tidak memiliki kesempatan ya. Kita yang ada di room ini juga harus berbangga karena kita terpilih gabung di program ini. Terima kasih Pak Paul dengan teman-teman. Saya yakin apa yang disampaikan ketiga teman kita ini menggambarkan perasaan situasi yang kita alami saat ini. Kita tentu merasa bangga, merasa senang, ada yang merasa tertantang, dan di room chat tadi ada yang menulis sangat lega, yang sangat bangga. Kita miliki perasaan ya, mengapa situasi atau perasaan itu ada pada kita. Jadi 3 orang teman kita tadi mewakili menyampaikan kita semua terkait. Ataukah ada yang mungkin ada yang merasa sedih? Saya malah ini ada tidak yang merasa sedih karena mungkin sudah terlanjur berada di sini. Semoga tidak ya. Ibu Helena Jumia gimana? Karena tadi baru bergabung, bisa bersuara kira-kira perasaan ibu saat ini gimana? Pak, saya sedih karena misalnya terlambat masuk di Renjen. Ya. Silakan coba Ibu Helena. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Pak. Yang pertama saya mau ucapkan mohon maaf karena saya terlambat karena ada kondisi yang membuat saya terlambat ikut dalam ruangan ini. Itu yang pertama. Nah, memang di satu sisi perasaan yang saya mau ungkapkan sekarang ini memang sedikit sedih. Sedihnya kenapa? Karena memang saya terlambat. Tadi sudah melewatkan beberapa materi yang sudah disampaikan atau apapun tadi yang sudah lewat itu saya merasa sedih karena saya tidak mengikutinya dari awal, itu yang pertama. Lainnya adalah saya berada di sini dan sampai pada titik ini saya merasa senang, bangga, juga terpintang. Kenapa senangnya? Senang dan bangganya itu karena pas saya baru pertama kali mengikuti TPG ini karena baru 5 tahun mengabdi, pas saya baru pertama kali mengikutinya dan langsung lulus. Saya merasa bangga di sini karena memang saya yang baru masuk tes ini langsung lulus. Banyak guru-guru yang lain yang sudah senior, sudah berusaha. Contohnya tadi Pak Quintus tadi itu dia sudah 2 kali dari angkatan 9 dan lulusnya saya tidak tahu lulusnya. Intinya dia sudah mencoba berulang dan baru lulus sekarang. Tapi saya baru sudah 5 tahun dan bisa masuk itu dan langsung lulus. Setelah saya tes langsung lulus. Itu membuat saya bangga karena memang saya berada di tengah-tengah senior yang hebat. Jadi saya merasa bangga untuk itu. Nah, terus tertantangnya pas kemarin itu ikut tes yaitu di esai segala macam itu memacu saya punya pemikiran bagaimana supaya saya punya esai yang membuat saya lulus nanti dengan esai-esainya saya yang membuat lulus, karena kebanyakan yang tidak lulusnya itu karena di situ, maka saya tertantang untuk itu dan mungkin seperti itu saja perasaan saya. Luar biasa. Terima kasih.
Jadi sebetulnya ada ini ya, tadi awal perasaan karena terlambat masuk. Tidak apa-apa, ini masih baru sesi awal. Mungkin di sesi perkenalan tadi terutama saya sudah memperkenalkan diri, tapi dalam proses kita ke depan pun pasti kita akan saling kenal. Selamat datang juga untuk Ibu Alfonsa Lulus yang juga tadi kesulitan untuk masuk ya. Baik Bapak Ibu, karena kayaknya jumlah ini, karena ini penampilan kita perdana dan mumpung kita masih lagi ganteng-ganteng dan cantik-cantik, kita selfie dulu ya Bapak Ibu ya, kita selfie dulu. Karena siapa tahu saya begitu yakin rame postingan di media sosial hari ini. Pertemuan perdana ya. Ruang virtual kita yang pertama itu patut dengan teman-teman yang masih matikan kamera. Ibu Sylvia kameranya masih mati. Oke, izin saya ubah dulu biar semuanya bisa dilihat di monitor. Oke. Izin, nanti saya kirim di grup ya Bapak Ibu. Oke, Pak. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi, mumpung bedak-bedak pada belum luntur ini ya, mumpung bedak-bedak. Karena biasanya di sesi akhir, kalau foto sesi akhir itu sudah tidak teratur ya. Udah pudar itu bedaknya. Betul ya, karena itu siap sekali lagi. 1, 2, dan 3 berikan senyuman yang terbaik. Oke, terima kasih. Kalau mau nanti butuh dokumentasinya silakan cari. Tapi nanti saya akan kirim di grup. Baik Bapak Ibu, kita lanjut sesi perkenalan. Sudah saya dapatkan. Luar biasa. Kita lanjut. Dan izin saya bagi. Tayangannya sudah bisa dilihat Bapak Ibu. Sudah ya, oke. Baik Bapak Ibu guru luar biasa, hebat dan keren. Hari ini kita berada di forum diskusi terkait dengan apa yang Bapak Ibu sudah pelajari dari kemarin di eksplorasi konsep. Bapak Ibu tentu sudah belajar bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan. Nah, hari ini kita coba berdiskusi, pelajari di eksplorasi konsep, kita berdiskusi dan memberikan refleksi kritis kita terkait dengan pemikiran Kahada. Ya. Ini Bapak Ibu ya, sebaiknya tadi ada yang di room chat, sebaiknya matikan mikrofon dengan segala macam. Ini supaya nanti kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Sebaiknya dari awal kita bisa mengatur diri kita ya, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik di room ini supaya tidak ada yang merasa terganggu atau kita bisa mengikuti sesi ini dengan baik. Pertama, mari Bapak Ibu, mari kita membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman. Kita ini kan walaupun berada di kabupaten yang sama, tetapi kita memiliki latar belakang yang berbeda. Karena itu mari kita hargai perbedaan-perbedaan yang ada. Baik ini perbedaan yang sudah ada pada kita maupun pada proses kita ke depannya. Ada perbedaan pendapat itu biasa. Jadi bagaimana kita bertanya, saling menghargai dan segala macam. Karena itu membuka diri ya Bapak Ibu ya. Jadi semua peserta itu berpartisipasi aktif. Jadi karena ini adalah forumnya diskusi, maka seperti biasanya kalau berdiskusi semua orang itu akan untuk bersuara. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya, misalnya disuruh ada raise hand ya, dengan menggunakan tombol raise hand akan berbicara jika diberikan kesempatan. Itu juga dengan yang lainnya. Kemudian konsisten dengan yang menyampaikan kata, jangan sampai dari ide, gagasan dapat bertanya, waktu itu juga perlu dipikirkan, dibatasi oleh waktu. Kemudian jika ingin bertanya, Bapak Ibu, ya, yang walaupun ini baru mungkin ada yang baru kenal fitur-fitur yang ada di ini, raise hand-nya di mana? Silakan nanti kalau ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, silakan raise hand di kesempatan.
Kemudian semua peserta kalau boleh itu membuka video ya. Ini percobaan kayak ini Pak Queen. Ini Raisen ini. Eh, Pak Kastil, mohon izin tidak mengganggu penjelasannya. Kami tidak mendengar begitu baik ke suaranya karena masih banyak peserta yang masih mengaktifkan mikrofonnya, masih kedengaran suara-suara yang mohon maaf mengganggu penjelasannya. Ini karena Bu, mungkin bisa Ya, ya, dimatikan tidak juga. apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih Pak Queen. Saya sambil nanti memonitor, saya sudah kasih mati mic teman-teman yang sementara ini ya, biar ini. Terima kasih sudah diingatkan Pak Queen. Kalau bisa Bapak Ibu video itu bisa dibuka kecuali kalau memang terkendala jaringan. Tetapi sejauh ini rupanya tidak ada yang kendala jaringan ya. Kemudian chatbox itu digunakan misalnya tadi ya ada yang kesulitan di Mentimeter boleh menggunakan room chat atau chatbox yang ada di bawah. Oke, misalnya oke ini ada yang masih menulis perasaan tadi. Kemudian menjaga ketenangan. Ini juga disampaikan tadi oleh Pak Queen. Menjaga ketenangan ruang virtual dengan selalu memonitor mikrofon ya dan video agar proses pembelajaran kita itu menjadi kondusif. Jadi biasanya di pertemuan-pertemuan ini biasanya selalu bocor-bocor gitu ya kan. Karena itu mohon ini diperhatikan betul, jangan sampai mengganggu yang lain. Lalu Bapak Ibu, mari bagaimana kita berinteraksi dalam proses kita. Tentu Bapak Ibu sangat diharapkan hadir seutuhnya ya. Kemudian tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak semua situasi dalam diri dan hadir seutuhnya di ruang belajar virtual. Kalau tadi mungkin ada persoalan, misalnya Ibu Helena punya persoalan sulit masuk di room ini, mari Bapak Ibu, mari kita mengikuti sesi ini dengan perasaan gembira. Hilangkan semua beban-beban, persoalan-persoalan tadi mungkin sebelum masuk di room ini, supaya kita bahagia ya mengikuti sesi ini. Ada kesulitan-kesulitan di akses, kendala. Sekarang sudah kita berada di ruang yang sama, mari kita mengikuti sesi ini dengan baik. Ini ya Bapak Ibu, ini panduan kita, supaya nanti kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan lihat sedikit terkait dengan identitas modul yang sedang kita pelajari saat ini. Pertama, paket tentu kita masih berada di paket modul 1, modul terkait refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sesi kita hari ini kita berada di forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Nanti ada diskusi di LMS lah Bapak Ibu ya. Tapi sekarang kita ini dibimbing melalui diskusi virtual. Jumlah jam pelajaran kita Bapak Ibu di LMS 2 jam pelajaran. 1 jam pelajaran kita di program guru penggerak itu 45 menit. Itu berarti kalau sesi kita hari ini 2 jam pelajaran, itu berarti 90 menit atau hitungan ininya 1,5 jam. Tadi kita mulai jam 10, kita nanti selesainya 11.30, tapi mungkin agak molor sedikit karena kita juga mulainya agak terlambat. Ya dengan saya sendiri fasilitator nanti yang akan memandu Bapak Ibu. Kompetensi lulusan yang ingin dituju dari modul ini adalah pertama, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Capaian umumnya pertama, CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan KHD dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Kita nanti akan lihat bagaimana pendidikan kita di Manggarai Barat ya. Bagaimana pendidikan kita secara nasional jika dikaitkan dengan pemikiran KHD. Kemudian CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi KHD untuk diterapkan ya. Bapak Ibu sudah pelajari teori-teori eksplorasi konsep. Kira-kira bagian mana yang kita bisa terapkan atau kita adopsi dalam pembelajaran kita, Bapak Ibu sebagai guru ya. Capaian khususnya Bapak Ibu bisa lihat
secara khusus modul ini nanti diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki pertama pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD, kemudian keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal dan sekolah, kemudian sikap refleksi kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodrat. Oke, ini dia punya tahapan belajar Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu kemarin di pembekalannya, di pembekalan maupun di pembukaan kemarin juga sudah. Kita sekarang Bapak Ibu, kita kan menggunakan alur Merdeka ya. Dalam alur program PGP ini kita menggunakan alur Merdeka. Sekarang kita berada di eksplorasi konsep. Kemarin Bapak Ibu mulai dari diri. Dalam alur ini Bapak Ibu merefleksikan pengalaman pribadi terkait dengan filosofi pendidikan KHD. Nah, saya sudah memberikan umpan balik dan sudah memberikan penilaian atas refleksi yang Bapak Ibu tulis mulai dari diri. Ya, memang ada yang belum sih, tetapi masih ada waktu. Jadi terima kasih untuk yang sudah menulis. Kemudian dieksplorasi konsep, Bapak Ibu secara mandiri dieksplorasi konsep kemarin. Bapak Ibu menyimak video ya. Ada video yang terkait dengan bagaimana sih pendidikan kita di zaman kolonial ya perkembangannya. Kemudian Bapak Ibu juga sudah membaca terkait dengan 3 teks atau 3 tulisannya KHD. Lalu juga ada diskusi terkait dengan eksplorasi konsep, lalu berbagi praktik baik. Nah, kemudian nanti alur berikutnya kita di ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi ini kita akan melakukan atau mengeksplorasi secara bersama kekuatan nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah kita itu dalam kaitannya dengan menuntun murid menjadi manusia dan anggota masyarakat. Kemudian juga nanti ada demonstrasi kontekstual. Bapak Ibu diminta membuat demonstrasi kontekstual dengan berbagai media dalam menerapkan filosofi KHD. Kemudian elaborasi pemahaman ini nanti bersama instruktur. Itu ada penguatan konsep filosofi, lalu ada diskusi. Bapak Ibu juga nanti akan diminta untuk melakukan koneksi, mengkaitkan materi atau memberikan kesimpulan dan refleksi terhadap bentuk media, bisa berupa artikel, ilustrasi, video, itu terkait dengan pemahaman Bapak Ibu terhadap materi. Lalu ada aksi nyata. Bapak Ibu membuatkan aksi atas pemahaman Bapak Ibu terkait dengan konsep pendidikan menurut KHD. Ini alur yang nanti Bapak Ibu akan lalui setiap modul ya. Jadi karena itu nanti ya memang mulai sekarang ya, kemarin yang sudah banyak berkomunikasi dengan saya itu Ibu Marsiana, Pak bagaimana sih caranya supaya video saya itu ada di Google Drive, saya pandu ya. Teman-teman lain juga mengalami kesulitan, nanti siap saya akan bantu. Sambil mulai hari ini Bapak Ibu ya tentu karena supaya nanti video itu bisa diunggah di channel YouTube, mulai utak-atik sudah di channel YouTube. Syukur kalau yang sudah punya akun itu ya. Jadi saya yakin ini baca-baca konten kreator semua ini. Ya baca-baca konten kreator ya bisa memanfaatkan itu untuk unggah tugas dengan segala macam. Ini terkait dengan alur kita Bapak Ibu, agenda kegiatan kita ini kita sudah mulai. Bapak Ibu, sekarang kita akan lihat apa sih tujuan dari sesi ini. Daripada sesi ini atau pada alur ini, peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis terhadap pemikiran KHD dalam forum diskusi. Nah, oke, skenario-nya Bapak Ibu, ini nanti pembukaan tadi perkenalan dan segala macam sudah. Kita sekarang berada di refleksi kritis, kemudian nanti ada diskusi. Bapak Ibu nanti akan menyampaikan atau memberikan perspektif refleksi kritisnya tentang pemikiran KHD. Kemudian nanti kita coba saling berdiskusi, tanya jawab. Oke. Nah, untuk refleksi kritis Bapak Ibu, izin Bapak Ibu saya juga akan mengirimkan link Jamboard ya. Bapak Ibu tugasnya nanti adalah klik itu link, kemudian tuliskan apa refleksi Bapak Ibu terhadap materi yang sudah dipelajari di eksplorasi konsep. Izin saya kopikan linknya. Di room chat Bapak Ibu
saya ada kirim. Oke, sudah bisa dilihat di room chat. Oke, silakan Bapak Ibu klik link itu di sana ada pertanyaan yang Bapak Ibu harus isi. Izin saya hentikan presentasi yang ini ya. Saya mau share. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah bisa mengakses link itu? Mohon konfirmasi. Sudah bisa isi, Pak. Ya, Hanya bisa dilihat saja di atasnya. hanya bisa dilihat, tidak bisa diisi. Oke, izin saya pandu ya, tetapi saya mau lihat dulu. Harus minta akses. Oke, saya setting dulu linknya kalau begitu. Saya copy lagi linknya. Nanti yang pakai yang kedua ya. Kayaknya sudah itu Pak. Terus sudah bisa diakses. Oke, caranya Bapak Ibu untuk mengisi ini bisa perhatikan panduan saya ya. Di samping kiri ini kan ada beberapa icon ini ya. Yang paling atas ini ada pena, kemudian ada hapus, ada anak panah. Bapak Ibu klik di sticky note yang ini. Yang perhatikan arah saya punya ini ya. Bapak Ibu klik di sticky note yang ini. Nah, ini kan sudah ada sticky note nih. Silakan Bapak Ibu mengisi. Pertama, pertanyaannya adalah apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu? Bapak Ibu kan sudah pelajari di eksplorasi konsep kan? Silakan ketik di sini. Tetapi caranya adalah Bapak Ibu ketik nama dulu. Misalnya di sini adalah tulis saja Sylvia. Menandakan mohon maaf Ibu Sylvia ya. Kira-kira kemudian apa komentar Ibu atau refleksi Ibu terkait dengan kata menuntun dalam proses pendidikan? Silakan ditulis. Kalau sudah nanti klik simpan. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa diulang. Oke Pak Raimundus gimana? Ada ini sedang raise hand ini. Silakan, belum dibuka mic-nya. Pak Raimundus belum dibuka mic-nya. Minta ulang penjelasan terkait cara mengisinya, Pak. Oke, makanya tadi saya minta ulang. Bapak Ibu kan sudah bisa tampil ini ya. Sudah klik linknya. Tampilannya begini dulu ya. Sama ya. Sama ya. Ya, oke. Kemudian Bapak Ibu ini kan di sebelah kiri ini ada beberapa fitur ini. Oke. Bapak Ibu klik yang ini, yang ada kotak ini sticky note ya. Yang ada sticky note ini diklik saja sticky note-nya. Nanti ketika sudah diklik, tampilannya seperti ini. Oke, sticky note-nya mau pilih warna apa saja boleh, ini disesuaikan, bisa disesuaikan. Misalnya warna ini boleh, boleh, tergantung ini ya, suka-sukanya gitu. Kemudian Bapak Ibu Oh, ya. menulis, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi Bapak Ibu. Tapi dengan catatan supaya nanti kita tahu ini miliknya siapa, ini ditulis. Misalnya Yasintus. Nah, baru diuraikan makna kata menuntun. Siap. Gimana Pak Raimundus? Ya, saya akan mencoba, Pak. Siap. Silakan yang lain, silakan mulai. Sejauh ini belum ada yang muncul.
apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan. Nah, Bapak Ibu kan sudah pelajari ini di eksplorasi konsep kemarin ya. Ya, tentu tidak ada ruang bagi kita untuk utak-atik lihat lagi, tetapi menurut Bapak Ibu yang Bapak Ibu pahami apa yang dimaksud dengan kata menuntun. Ini ada raise hand juga nih Pak Queen, silakan. Gimana Pak Queen? Mohon maaf Pak Fasil, ini di screen saya ini link ini masih belum bisa untuk pengeditan, belum bisa untuk diketik Pak. Ini sudah di setting ini ya. Siapa saja yang memilih? Oh iya, sorry. Terima kasih Pak. Ini tadi ini. Oke. Sudah. Saya kirim ulang di room chat ya. Ya. Oke, yang terakhir. Oke, pakai yang terakhir. Terima kasih Pak Queen. Silakan coba diklik dulu. Ibu Marsiana ada yang ditanyakan, silakan. Pak Fasil, mohon maaf. Kalau saya yang pegang HP ini, bisa tidak ya kalau maksudnya tidak harus ke room chatnya, saya bicara atau secara lisan gitu atau bagaimana Pak Fasil? Oh, Ibu Marsiana ini menggunakan HP ya? Iya, untuk sementara saya gunakan HP sambil menanti Chromebook nanti bantuan dari tempat. Sekiranya teman itu datangnya cepat. Nanti mungkin caranya begini, Ibu oret-oret saja dulu di catatan atau di kertas. Ada saatnya nanti mungkin Ya. kami minta kesediaan Ibu untuk menyampaikan itu secara lisan ya. Oh, gitu. Baik, Pak. Silakan dioret-oret saja dulu di kertas, mungkin ada kertas di sekitar Ibu Marsiana, dioret-oret di sana. Ya, Kemudian nanti akan disampaikan. Oke, sudah ada yang masuk ini, Pak Valensius, tetapi isinya belum, Pak. Ini hanya baru nama ini, isinya belum. Jadi isinya adalah apa makna kata menuntun. Ya, oke. Fokus di sticky note masing-masing dulu ya, Bapak Ibu. Iya, pulpen. Ayo yang lain. Oke, menurut Pak Tus sudah masuk. Oke, silakan Pak Tus dengan teman-teman yang sudah. Kalau sudah nanti silakan pindah ke tab yang kedua yang di atas ini. Yang sudah ini ada anak panah. Ini kan ada 4 halaman ini. Pertanyaan untuk ke pertanyaan kedua atau slide keduanya, Bapak Ibu tinggalkan klik yang ini. Ya, misalnya pertanyaan kedua, bagaimana kata menuntun? Ya. Tapi fokus selesaikan dulu yang nomor 1. Oke. Pak Raimundus juga sudah menulis. Ibu Helena Jemila hanya ada nama. Jangan dulu klik disimpan ya Bu, kalau belum menulis ini. Bisa diedit lagi dulu. Pak Valensius Agus juga bisa diedit lagi. Bapak Ibu, oke. Ibu Sylvia, oke. Terima kasih. Oke. Ibu Sylvia, mohon menulis ini Ibu ya. Menurut Ibu, apa makna kata menuntun? Diuraikan di sini, ditulis saja secara singkat. Ini kayaknya menulis ini ya, menulis judul. Pak Yan Abid juga hanya baru menuliskan nama. Ibu Sylvia, mohon ini diedit lagi. Ibu uraikan, tuliskan terkait dengan makna kata menuntun. Yang Ibu pahami, ya termasuk yang lainnya yang Bapak Ibu pahami dari eksplorasi konsep. Apa makna kata menuntun? Silakan, ini sudah ada ini. Di frame 2 belum ada. Masih di frame 1 di makna kata menuntun. Pak Valensius, silakan bisa diedit lagi, Pak. Pak Yohanes Abid juga bisa diedit lagi. Untuk Patus, Pak Raimundus, silakan lanjut ke frame yang kedua. Bagaimana kata menuntun? Saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa yang saya dapat lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Yang ketiga, mengapa pendidikan murid anak
itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Di eksplorasi konsep ini kan sudah diuraikan, Bapak Ibu. Kemudian, apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Nah, ini Bapak Ibu ada 4 pertanyaan. Ini sudah masuk, Pak Queen juga sudah. Ini yang belum ada nama ya. Yang satu, menurut pandangan saya, kata menuntun adalah mendampingi dan mengantarkan anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan sehingga anak bisa berkolaborasi dengan baik. Oke, terima kasih. Saya perbesar saja yang ini. Bisa diedit lagi ya Bapak Ibu dengan cara klik dalam ini, klik kanan, kemudian nanti ada edit ini. Silakan bisa ditambah. Oke, termasuk yang mungkin misalnya ingin menambahkan nama gitu. Oke, Pak Valensius Agus. Kalau begitu saya hapus yang ini ya Pak ya. Karena sudah ada penggantinya. Oke, terima kasih. Silakan lanjut di frame yang kedua. Bapak Ibu yang sudah di frame 1, silakan lanjut di frame 2 dengan pertanyaan yang berbeda. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Untuk yang sudah menulis ini. Butuh tenaga juga untuk memikirkannya. Butuh. Tidak pakai tenaga Pak, pakai pikiran. Paling tenaganya untuk menulis, mengetik. Gitu. Frame 2 adakah yang sudah mulai di frame 2? Oke, belum muncul, belum ada di frame 2. Yang sudah di frame 1, Pak Valensius, Pak Tus, Ibu Helena, Pak Yan, Pak Quintus, Pak Raimundus, Ibu Sylvia, silakan langsung ke frame 2. Caranya klik anak panah ini ya, frame berikutnya. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa, oke, Ibu Alfonsia ini menulis di room chat ya. Apa tidak bisa diakses ini, Bu? Caranya sama yang di frame 2 ya. Bapak Ibu tinggal pilih sticky note yang ada di samping kiri dan menulis tentang itu di sana. Ibu Marsiana Minul ada raise hand. Silakan Bu. Ya, mohon maaf Oh, ya. Pak. Ini resen yang dari tadi itu yang waktu saya tanya Oh, tadi. ya. Saya yang tidak bisa tulis di room Ya, chat ini batasan karena Ya, permasalahannya. lupa turun kalau begitu Bu ya. Lupa turun. Mohon maaf Pak. Kasihan tangannya kecapean. Oke, silakan Ibu Marsiana menulis yang nomor 2 sudah ya. Dalam hitungan kami yang pertama sudah ada oretan di kertas, kemudian coba yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Oke, ini sudah ada yang masuk tanpa identitas. Kira-kira ini siapa punya, silakan diedit lagi, menuliskan nama. Oke, Patus ini oke, terkait dengan budaya luar biasa sudah. Kalau sudah yang 2 orang ini Patus dengan siapa punya nih yang tidak ada nama. Oh, Pak Queen sudah. Saya sudah feeling tadi kayaknya ini Pak Queen, warna dari pemilihan warnanya. Pemilihan warna kayaknya bervariasi nih. Kemudian Patus dengan Pak Queen silakan langsung ke frame 3. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Silakan
baru 2. Frame 2 baru orang ini 3, Pak Yan juga sudah menulis. Terima kasih. Silakan lanjut ke frame yang ketiga ya Pak Yan. Hanya di frame 3, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, frame 3 sudah ada Pak Yan yang menulis, belum muncul, baru muncul nama. Lagi Pak Yan. Pak Queen, oke. Tercepat di frame 3 ini ada Pak Queen. Ya, Patus baru hanya sebatas menuliskan nama. Oke, Patus dengan Pak Yan, Pak Raimundus juga baru menuliskan nama. Belum ada uraian di sana. Terima kasih Pak Queen. Oh ya, mohon jangan edit ini ya, tulisan yang sudah ada. Terbiasa kayaknya Pak Queen, ini akan menjadi rekor ini. Langsung ke frame 4 Pak Queen. Di frame 4-nya, apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik? Kira-kira relevansinya seperti apa? Pemikiran KHD yang mengatakan pendidikan. Oke, silakan. Mohon ulang kembali frame yang ketiga tadi, Pak. Oke, frame yang ketiga. Sebetulnya frame ketiga ini kan Pak, ini ya bisa klik sendiri di sana. Pak Valensius, bisa klik sendiri di ini. Kembalikan ke frame sebelumnya. Oh ya. Ya. Oke, Patus juga sudah menulis. Silakan Pak Queen dengan Patus langsung ke frame yang keempat. Kira-kira siapa orang pertama yang muncul di frame yang keempat ini? Apakah Pak Queen? Ataukah Patus? Atau malah Pak Valensius? Kita akan tunggu. Frame 3 baru 2, frame 4 belum ada yang muncul. Oke, frame 4 juga masih belum. Ini masih ada yang di frame 2. Ibu Helena, pelan tapi pasti ya. Orang bilang biar lambat asal selamat. Oke, terima kasih Bu Helena Jumia. Silakan Ibu lanjut ke frame yang ketiga. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, dieksplorasi konsep juga ini sudah. Ibu Sylvia, sebetulnya tidak perlu dikirim lagi frame 2, 3, 4 ya Bu ya. Ibu tinggal klik yang atas ini untuk ini juga Pak Valensius. Tidak Kesulitan muncul, kah untuk iya Pak, tidak muncul tadi, makanya tidak bisa klik, iya. Tidak bisa jawab. Ibu pakai HP apa pakai laptop ini? Pakai laptop. Oh ya. Pengaruh saya yang keluar lain gimana sedikit. ini?
pengaruh keluar tadi jaringan tidak bagus. Setelah dibuka kembali tidak muncul sudah Pak. Oke, izin saya kirim lagi ya. Ya Pak, maaf, terima kasih banyak. Sabar, izin saya hentikan presentasi dulu. Oke, sudah dikirim, Bu. Izin saya kembali membuka. Oke, rupanya webinar kita hari ini Pak Queen sama Pak Tus ya, mereka sudah mengirim di frame 4. Adakah yang menyusul mereka berdua? Di frame 3 ini juga ada yang baru masuk. Waktu kita untuk menulis ini tinggal 5 menit ya Bapak Ibu. Oke, ini Bu Helena juga sudah menulis. Di frame 4 masih didominasi oleh 2 orang ini ya. Mereka sudah berada di puncak. Pak Tus sama Pak Queen. Kita menunggu Bapak Ibu yang lain mumpung waktunya 4 menit lagi. Ini memang awal ya, awal, tetapi kita nanti harus terbiasa menggunakan link-link Jamboard dengan segala macam. Karena itu nanti media yang kita bisa gunakan untuk membantu kita untuk menyampaikan ide dengan ini. Karena kalau semua diberi ruang untuk ini agak susah ya Bapak Ibu, waktu kita memang ini. Oke, Pak Yan juga sudah berada di frame 4, tetapi baru menuliskan nama. Silakan diedit lagi Pak Yan untuk bisa. Kok pilihan warna kita apa? Ada berapa ini? Di sini 2. Oh, di sini ada pembeda sedikit, ada 3 warna. Ini juga ada 3 warna. Siapa tadi ini ada tidak ada tulis nama di frame 1. Oke, sudah 3 orang yang menulis. 2 menit lagi ya Bapak Ibu. Pak Raimundo sini sambil berbisik ini. Oke, Semangat Kak Raimundo. Sudah berada di frame 4. Terima kasih. Oke, 1 menit lagi. Ketika nanti saya bilang hentikan Bapak Ibu, maka tidak ada lagi yang menulis ya.
Oke, Bapak Ibu, waktu untuk menulis sudah selesai ya. Oke, izin saya ini. Baik Bapak Ibu, waktu untuk menulis sudah ya, karena waktu kita dibatasi oleh waktu, izin saya kembali share. Kita lihat tulisan kita yang Bapak Ibu sudah tulis. Ini saya atur lagi dulu sedikit. Kayaknya sudah banyak yang menulis ini. Ada yang tambah frame ini, jadinya frame kita ada 4 ini, ada 6. Baik Bapak Ibu, kita lihat yang pertama ya. Ini sudah kita berdiskusi. Bapak Ibu sudah menulis itu di link Jamboard. Kemudian saya ingin mendengar ya cerita dari Bapak Ibu. Ini banyak yang menulis makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi anak ya. Menurut Bapak Ibu kira-kira apa makna kata menuntun? Itu sebetulnya pertanyaannya, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan? Kali ini saya ingin meminta Pak Yohanes Adit. Silakan disampaikan Pak Yan. Kira-kira menurut Pak Yan bisa diuraikan lebih jauh terkait apa yang Pak Yan tulis, makna kata menuntun. Silakan Pak Yan. Mohon jangan lupa aktifkan mikrofon. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Makna kata menuntun yang telah saya sampaikan tadi bahwa suatu kegiatan melakukan bimbingan terhadap anak untuk suatu tujuan atau cita-cita. Maksudnya bahwa kata menuntun itu erat kaitannya dengan bagaimana kita dalam tanda petik sebagai guru aktif melakukan mendampingi, membimbing, serta memotivasi anak-anak atau peserta didik ke arah tujuan pendidikan atau ke arah cita-cita dari anak-anak tersebut. Saya rasa demikian, Chef. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa ya, apa kebiasaan kita? Oke, berikan apresiasi untuk teman kita yang sudah ini. Terima kasih Pak Yan sekali lagi. Kita ingin tahu dari Ibu Sylvia. Ibu Sylvia juga menulisnya dengan sangat baik. Silakan Ibu Sylvia menyampaikan pendapatnya terkait dengan makna kata menuntun dalam proses pendidikan. Ibu Sylvia jangan lupa untuk aktifkan mikrofonnya. Dipersilakan Bu Sylvia. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi kata menuntun di sini di mana kita bisa mendampingi anak-anak, mengantarnya ke sebuah tujuan dengan bimbingan agar anak-anak itu bisa berkolaborasi dengan baik, bisa berpikir kritis dengan baik, dan pada akhirnya juga mereka bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Baik, itu saja dari saya Pak. Sekian, saya kembalikan. Luar biasa, terima kasih Bu Sylvia. Adakah yang mau memberikan umpan balik atau dari apa yang Bapak Ibu tulis, teman-teman tulis di sini? Mungkin ada yang mau ingin bertanya lebih lanjut ke teman-temannya, misalnya menurut Pak Valensius, makna kata menuntunnya adalah upaya untuk mengarahkan atau membimbing anak sesuai kemampuannya untuk mencapai target yang dicapai. Kemudian menurut Ibu Helena, menuntun itu membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya. Oke, luar biasa. Para Raimundos menuntun bagaimana kita mengarahkan peserta didik kita. Pak Valensius menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya adalah mengarahkan atau membimbing anak dengan mengedepankan nilai-nilai budaya. Dari beberapa pernyataan ini atau ulasan ini,
ada mungkin yang ingin bertanya kepada temannya. Kira-kira misalnya ada yang bertanya ke Patus gitu ya. Patus menulisnya menuntun itu membimbing atau dan memotivasi. Silakan raise hand kalau ada yang mau ingin minta umpan balik atau minta tanggapan dari apa yang sudah ditulis oleh temannya. Atau dari dua ini tadi yang disampaikan oleh Pak Yan sama Ibu Sylvia. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Ya, saya Pak. Ya, oke, silakan Ibu Sylvia. Baik Pak, saya ingin menggali lebih dalam lagi berkaitan dengan jawaban yang disampaikan oleh Bapak Valentius Agus tadi mengenai makna kata menuntun. Mungkin di sini Bapak bisa menjelaskan sedikit saja berkaitan dengan target yang ingin dicapai. Kira-kira menurut Bapak, target yang akan Bapak capai itu salah satu contohnya seperti apa? Ya, terima kasih Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Sylvia ya. Pak Valentius bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Sylvia? Oke Pak, baik. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas tanggapan dari Ibu ya. Iya Pak. Target yang dicapai yang saya maksudkan, misalnya begini di sini dalam konteks keseharian kita Ibu ya. Kita menuntun anak bisa berjalan, misalnya anak umur 3 tahun lah, kita menuntun dia supaya bisa berjalan mencapai 5 langkah misalnya. Maka 5 langkah itu merupakan target yang harus dicapai. Nah sekarang dalam proses pembelajaran target yang dicapai itu tentunya adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini tugas kita dalam menuntun. Nah, maka dalam proses penuntunan ini aktif dalam prosesnya. Sedangkan kita sebagai guru hanya dalam kapasitas atau mengarahkan. Yang lebih seperti itu, Bu. Saya kembalikan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih atas tanggapan dari Pak Valentius ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, karena memang waktu yang membatasi kita ke frame 2 dulu ya. Frame 1 sudah makna kata menuntun sangat bervariasi. Tentu Bapak Ibu sudah dalami, sudah pelajari ini di eksplorasi konsep. Bagaimana sebetulnya makna kata menuntun itu sendiri. Nah, kita nanti akan berikan akhir, tapi kita ke frame 2 dulu. Ini ada beberapa juga yang menulis bagaimana kata menuntun yang Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Saya dari tadi sebetulnya agak tertarik dengan yang ditulis oleh saudara kita Pak Nobertus. Konteks budaya yang sama dengan Toing dan Toming bisa diwujudkan dalam pendidikan. Mungkin bisa diuraikan lebih lengkap atau lebih jelas kepada kami semua. Patus, silakan. Halo, Patus. Masih bisa mendengar suara kami kan, Patus? Oh ya, terima kasih Pak. Ya. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya menuntun ketika dimaknai dalam konteks sosial budaya itu sama dengan istilah dalam Manggarai itu toing atau toming. Karena toing itu memberi motivasi kepada seseorang dan toming itu memberikan percontohan, memberikan contoh kepada orang terhadap hal-hal yang positif. Lalu dikaitkan dengan menuntun tadi, kalau di slide pertama tadi atau di apa namanya ini di
menuntun, karena dulu pendidikan kita itu lebih kepada menuntut anak itu agar mengikuti kemauan guru, tetapi bergeser maknanya kepada menuntun, artinya memberikan guru memberikan motivasi, semangat kepada anak. Ketika dikaitkan dalam konteks budaya, saya berpikir bahwa konteks towing dalam budaya kita sangat relevan dengan kata menuntun, karena memberikan pandangan orang untuk kebaikan atau untuk hal-hal positif. Mungkin itu untuk sementara Bapak Fasilitator. Oke, terima kasih. Keren ya, keren Bapak Ibu. Saya tadi melihat ini pertama ya. Jadi kan memang sangat ini relevan dengan konteks budaya. Tadi Pak Tus mengangkat dua hal ini ya. Bahwa menuntun itu sama dengan towing, sama dengan toming. Ya memang ini agak terkenal kita di Manggarai secara umum tiga kata ini, tapi mungkin satunya lagi apa tuh ya dengan teman-teman itu termasuk dalam budaya kita Manggarai ya. Towing dan titong ini yang memang dalam konteks budaya kita itu hampir mirip dan itu kita bisa terapkan dalam makna kata menuntun. Dengan towing tadi sudah diuraikan oleh Patus. Towing itu kan memberikan arahan, ya toming itu kan memberikan contoh. Sedangkan titong itu kan mengarahkan. Nah, ini tiga istilah yang memang kita dikenal dengan 3T itu ya, towing, toming, titong. Sama mirip-mirip ya, tetapi memiliki makna yang berbeda, tetapi hampir pasti sama dengan makna kata menuntun dalam konteks menurut KHD. Towing itu adalah memberikan arahan, mengarahkan. Kemudian toming itu memberikan contoh. Di sini ada Pak Yan yang menuliskan kata memberikan contoh. Itu dalam konteks budaya kita Manggarai, kalau memberikan contoh adalah titong itu mengarahkan. Arahkan mereka untuk ini. Terima kasih luar biasa Pak Tus. Nah, sudah mengkaitkan terkait dengan konteks dengan ini luar biasa. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau memberikan tambahan terkait dengan kata menuntun dalam konteks budaya. Silakan raise hand. Selain tadi yang disampaikan dan mungkin tambahan ya Pak Tus ya. Satu kata titong. Enggak ada towing, toming dan titong. Enggak kita dikenal dengan 3T. Ini dalam konteks menuntun. Mungkin ada tambahan atau Bapak Ibu melihatnya dari konteks budaya lain. Apa kira-kira dalam konteks budaya kita memiliki gambaran yang sama dengan kata menuntun dalam konteks pendidikan ini? Silakan raise hand. Atau ingin mungkin menggali atau menanggapi apa yang disampaikan oleh atau yang dituliskan oleh teman-teman lain atau pertama tadi ditulis oleh Patus. Silakan Bapak Ibu. Ibu Pak Kuin dulu silakan. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi di Bapak Norbert, jadi luar biasa ya untuk menyampaikan tulisan bagaimana towing, toming dan tambahan dari Pak Fasti juga tadi titong. Yang saya mau tanyakan ini berkaitan dengan perkembangan zaman kita ini. Dari zaman serba teknologi ini, saya kadang melihat peran guru di sekolah yang berkaitan dengan towing, toming dan titong tadi itu ada sedikit pergeseran karena zaman sekarang ini bahwa pengetahuan itu tidak berpusat lagi dari guru, ya, bahwa guru itu hanya mediator atau fasilitator saja. Sehingga yang saya tanyakan adalah bagaimana upaya dari guru untuk memaksimalkan 3T tadi ini dengan tantangan zaman yang modern sekarang ini. Ya. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa. Kayaknya kita diskusi akan semakin keren ya.
Pak Queen lebih melihatnya dengan kondisi kita saat ini. Dengan kata lain mungkin begini ya, Pak Queen ya, Pak Queen ingin mengetahui kira-kira masih relevan tidak towing, toming dan tong itu dalam konteks situasi kita saat ini ya, di tengah perkembangan dan kemajuan kita ini luar biasa. Ada yang mau menanggapi ini ya? Ini bukan soal antara Pak Tus dengan Pak Queen saja ya, tapi kita semua diminta untuk mari kita memberikan pikiran kita. Kira-kira yang dari Pak Queen tadi sangat menarik, dia melihat perkembangan kita ini kan sudah jadi soal toming, toing dan titong itu pasti akan berpengaruh, iya. Dan Pak Queen menginginkan kira-kira bagaimana ya guru supaya dalam konteks pendidikan KHD itu juga masih relevan dengan 3T yang kita orang Manggarai secara umum. Silakan, ada yang mau bersuara? Ibu Sylvia tadi ini mau bertanya atau mau menanggapi ini atau menyampaikan gagasan terkait ini? Silakan Ibu Sylvia. Mau menanggapi terkait dengan jawaban dari Bapak Yohanes Abid, Pak. Oh ya, silakan ya. Atau begini dulu Ibu Sylvia ya, kita fokus dulu ke hal yang ditanyakan oleh Pak Queen ya. Nanti Ibu Sylvia setelah ini selesai baru diberi ruang. Ibu Sylvia ya? Iya Pak, ya siap. Oke, kita ke siapa lagi yang resen ini? Ibu Alfonsa ya. Siapa? Ya, Alfonsa dulu silakan. Ya, silakan Bu. Siapa? Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Baik Pak, untuk yang berkaitan dengan pernyataan dari Bapak Quintus tadi menyangkut toming dengan towing, apakah itu masih relevan? Saya rasa Bapak itu masih sangat relevan sampai sekarang, karena kita tahu toming ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, toming ini artinya menuntun, membimbing, sehingga relevan sekali dengan pemikiran dari Bapak KHD. Terus untuk towing ini kan berarti kita terjemahannya adalah memberitahu, mengarahkan anak-anak supaya mengikuti apa yang terbaik menurut kita, apa-apa saja yang hal-hal yang positif yang harus dikembangkan kepada anak. Jadi menurut saya toming dan towing ini masih sangat relevan dengan dunia pendidikan kita saat ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih, luar biasa. Menurut Ibu Alfonsa ini masih sangat relevan ya, relevan antara konsep menuntun dalam pendidikan KHD dengan budaya kita 3T itu. Terima kasih. Tapi mungkin tadi lebih kepada bagaimana upaya? Ya, adakah yang mau menyampaikan ide atau gagasannya? Apa upaya yang Bapak Ibu guru lakukan supaya 3 hal itu, toming, toing, dan titong itu masih bisa kita gunakan? Relevansi iya. Saya begitu yakin bahwa kita sepakat itu masih sangat relevan dan sangat sesuai dengan menuntun. Tetapi yang ingin lebih jauh cara upayanya. Oke, adakah yang ingin menyampaikan ini? Silakan. Raise hand. Oke, tadi kan towing itu kan memberikan arahan, ya. Sedangkan toming itu memberikan contoh. Ya, Ibu Alfonsa lagi silakan. Baik Bapak, mungkin upaya yang harus kita lakukan, misalkan kita mengajak peserta didik atau murid untuk mengenal budaya-budaya yang ada di Manggarai sehingga mereka semakin mencintai dan ada upaya dari mereka untuk melestarikan budaya-budaya Manggarai. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Itu salah satu upaya ya. Kita coba dengar dari Ibu Marsiana. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan atau mungkin bagaimana cara guru supaya itu masih relevan dan bisa dilaksanakan sampai saat ini. Benar bahwa di tengah tantangan situasi dunia yang semakin ini, apakah itu masih bisa dilakukan dan bagaimana caranya? Silakan Ibu Marsiana. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Walaupun saya hanya menggunakan HP, dengan segala keterbatasan saya saat ini, saya tetap minta izin teman-teman untuk memberikan tanggapan dari pemikiran teman-teman yang ada di ruang JOM. Kalau menurut saya secara pribadi, upaya kita sebagai guru untuk
tetap menerapkan 3T berdasarkan yang berkaitan dengan budaya Manggarai itu adalah pertama kita mendekatkan diri dengan anak, melakukan pendekatan secara pribadi kepada anak, dan lalu kedua adalah adanya kerjasama dengan orang tua. Artinya apa? Kalau kami yang ada di kampung-kampung ini memang karena lingkup kehidupan kami, tempat tinggal kami dengan orang tua itu sangat dekat, sehingga kerjasama dengan orang tua itu pasti selalu ada. Artinya kalau ada sesuatu, ada masalah di sekolah, setidaknya guru itu mengingatkan juga orang tuanya dan memberitahu bahwa di sekolah anak terjadi begini-begini begitu, baik perkembangan secara positif maupun negatifnya itu selalu dibicarakan kepada anak. Nah, kenapa harus ada kerjasama dengan orang tua? Karena pendidikan yang paling mendasar menurut saya adalah di keluarga, sehingga harus ada tuing, titong, tuming dari keluarga itu harus benar-benar diterapkan oleh orang tua dari murid itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan tantangan zaman. Memang zaman sekarang ini kan jauh berbeda dengan keadaan murid zaman dulu. Kalau dulu itu mungkin gampang, bahkan murid itu takut sama guru, ya karena memang situasi alamnya dan zamannya memang seperti itu. Tetapi sekarang itu guru ditantang dengan berbagai canggihnya alat-alat teknologi, yang dimana kebanyakan anak-anak lebih banyak waktunya di HP daripada waktu berkomunikasi dengan orang tua, waktu mereka mendengarkan nasihat orang tua. Ya, itu memang sebuah tantangan. Tetapi kalau menurut saya pendekatan yang paling ini adalah adanya kerjasama guru dengan orang tua dan juga guru secara pribadi terus-menerus melakukan pendekatan kepada siswa agar tuing toming titong itu terjadi yang sesuai dengan karakter pendidikannya, sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Kita berikan apresiasi untuk teman kita yang sudah ini. Luar biasa. Ada satu poin penting menurut saya yang saya dapatkan. Menurut Ibu Marsiana itu harus ada kolaborasi ya dengan orang tua supaya terkait dengan toming, toing dan itu bisa kolaborasi dengan orang tua. Terima kasih. Kita coba satu lagi ya. Kayaknya kita agak menarik di sini nih. Ibu Helena mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bu. Silakan. Baik, selamat pagi. Saya menanggapi mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Quintus dan Pak Nober tadi mengenai bagaimana apakah masih relevan itu toing titong sama toming untuk generasi sekarang. Memang kalau soal relevan masih relevan sekali, tapi bagaimana caranya itu agar bisa berjalan dengan baik. Menurut saya begini, karena siswa sekarang ini itu mereka sangat sulit sekali mendengarkan omongan dari guru, orang tua juga orang tuanya juga mereka tidak terlalu pedulikan karena sekarang itu lebih fokus ke kemajuan teknologi yaitu handphone. Kebanyakan siswa sekarang kalau dengan orang tuanya mereka tidak terlalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Begitu juga di sekolah. Walaupun kita sudah melarang bagaimana supaya tidak terlalu menggunakan HP, tapi di luar itu mereka masih menggunakan alat elektronik tersebut. Sehingga kalau misalkan kita menyampaikan toing itu secara tatap muka, bagaimana harus begini, harus seperti ini, terkadang siswa itu tidak menjelaskan. Kadang juga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi menurut saya untuk menghadapi itu adalah salah satu alternatif yang mau saya sampaikan, bagaimana cara beri toing atau toming ke anak-anak itu. Sekarang kita memanfaatkan kemajuan teknologi. Kita buat suatu video. Contohnya saya pernah nonton ya yang di pembelajaran di Cina atau di mana lah itu. Mereka itu sebelum mulai pembelajaran, mereka tayangkan dulu satu video di mana mereka tayangkan yang ini apa pekerjaan dari orang tua. Mereka menayangkan bagaimana susahnya orang tua mencari uang.
dengan berbagai pekerjaan, guru kasar lah, apapun itu yang membuat sengsara sekali. Jadi ketika mereka sudah menayangkan itu, bahwa jadi anak-anak termotivasi untuk belajar lebih keras lagi, bahwa ternyata orang tua susah sekali di rumah untuk mencari uang untuk membiayai sekolah saya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka melihat bagaimana pekerjaan orang tua sebagai guru kasar, karena notabene pendidikan yang mereka peroleh itu tidak terlalu tinggi, sehingga pada akhirnya mereka cuma kerja sebagai guru kasar. Jadi dengan melihat tayangan video itu, jadi mereka sadar bahwa saya harus belajar lebih giat lagi supaya tidak jadi seperti mereka. Karena itulah yang saya sebagai seorang guru sudah melihat itu, bagaimana perubahan cara belajar dari anak-anak dari zaman dulu, zaman saya dulu sebagai murid dan zaman sekarang saya sebagai guru. Saya melihat pola belajar mereka itu, mereka lebih senang kalau misalkan ditayangkan video atau ditayangkan sebuah kisah nyata, jadi mereka termotivasi, oh ternyata begini. Kalau misalkan kita tayang, contoh saya pribadi juga ketika saya melihat tayangan video yang pembelajaran dari zaman kolonial sampai zaman sekarang, saya jadi tergambar dalam pemikiran saya bahwa kasihan sekali pendidikan di zaman itu. Makanya dalam diri saya bagaimana saya merubah pembelajaran seperti itu supaya siswanya tidak menjadi tertekan. Nah, untuk itu, jadi saran saya tadi itu, untuk supaya toming titong itu bisa berjalan dengan lancar, untuk direlevankan ke anak-anak zaman sekarang itu, kita buat suatu video yang menarik untuk ditayangkan. Entah kita mau kita towing itu apa, kita tayangkan video yang apalah, bagaimana kisah kehidupan supaya mereka bisa mengikuti itu. Mungkin seperti itu yang mau saya beri masukan atau beri tanggapan mengenai bagaimana cara pembelajaran supaya toming titong itu masih relevan di zaman sekarang. Baik, terima kasih. Oke, luar biasa Ibu Helena Jumia. Semangatnya luar biasa. Ini baru di awal nih, tapi aura semangat positifnya sangat luar biasa ya. Terima kasih. Semoga nanti ini karena ya. Lalu tadi ada beberapa yang belum kita diskusikan terkait dengan mengapa pendidikan anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini juga Jadi izin saya, tadi saya sempat terpental ini kayak Bapak Ibu, agak terpental tadi, tapi saya ingin kembali membagikan ini dulu. Oke, ya ini. Mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, Bapak Ibu, di eksplorasi konsep kan ini kan sudah belajar, sudah dalami bagaimana pendidikan itu yang harus disesuaikan dengan atau mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi beberapa di sini menurut Pak Yan, kodrat alam ini kan berkaitan dengan sosial budaya, kodrat zaman berkaitan dengan kemampuan. Karena itu nanti itu harus disesuaikan. Menurut Pak Queen itu kodrat alam berhubungan dengan sifat dan bentuk, sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan irama. Jadi ini lagi menarik ini, Pak Tus menyampaikan bahwa karena anak itu memiliki keunikan sendiri dan setiap zaman memiliki tantangan yang berbeda. Ya, ini juga tadi disampaikan oleh Pak Queen di awal. Saya lebih tertarik dengan ini. Oke, ini luar biasa Ibu Helena. Dia mengatakan agar pendidikan, mengapa kita mempertimbangkan kodrat alam? Dia bilang agar pendidikan berjalan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia. Oke, terima kasih. Ibu Helena, bisa lebih jelas menguraikan terkait ini? Ibu Helena, silakan. Karena agak menarik ini ya. Jadi pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena menurut Ibu Helena, jadi supaya pendidikan ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bisa diuraikan lebih ini secara singkat ya Bu ya? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya tadi itu bagaimana kita mempertimbangkan pendidikan itu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam agar di sini saya mau menyampaikan bahwa
kita kalau saat memberikan pembelajaran terhadap anak-anak itu, kita lihat kondisinya, kondisi anak dan kondisi lingkungan di mana tempat dia belajar. Selain tempat dia belajar, bagaimana juga keadaan dari orang tuanya, terus keadaan atau perekonomian keluarganya, sehingga saat kita memberikan pembelajaran terhadap anak-anak, kalau kita lihat kodrat zaman dan kodrat alamnya sesuai dengan kemajuan zaman sekarang juga, kalau kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan karakteristik dari peserta didik, saya yakin dan percaya bahwa pembelajaran yang diterima oleh peserta didik itu sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga pada akhirnya nanti mereka akan menjadi peserta didik yang baik, yang luar biasa hebat, dan bisa siap menjadi peserta didik yang menghadapi tantangan zaman seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Helena. Saya yakin Bapak Ibu, kita dalam konteks kurikulum Merdeka ini kan ngomong tentang pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan anak. Itu pembelajaran apa namanya Bu Bibi? Ada yang ingat? Yang dari Daleng ini biasanya sekolah penggerak ini. Pembelajaran berdiferensiasi ya pendekatan ini. Pembelajaran Jadi, berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi. Ini bagaimana model pembelajaran kita itu yang disesuaikan dengan kebutuhan anak itu sendiri. Terima kasih Bu Helena. Waktu ya Bapak Ibu agak lewat sedikit, tapi tidak apa-apa untuk membantu kita. Kita akan lihat terkait dengan, oke sabar ke Google ya. Yang terakhir ini Bapak Ibu. Jadi apa relevansi pemikiran KHD dengan peran kita sebagai pendidik gitu ya. Jadi menurut Pak Tus ini menghargai murid sesuai kodratnya. Menurut Pak Queen semua proses pendidikan itu selalu berorientasi pada murid. Menurut Pak Yan guru harus memiliki rasa hormat. Yang terkait dengan pendidikan berhamba pada anak ya. Jadi berpusat pada anak dan sesuai dengan kondisi peserta dengan segala macam. Nah Bapak Ibu terkait dengan ini sebetulnya pendidikan yang berhamba pada anak, kalau Bapak Ibu cermati, kalau misalnya sebelumnya kan kita sebagai kalau ibarat seperti raja dengan ini, mungkin selama ini kita dilayani oleh anak-anak kita. Ya jujur ya mungkin Bapak Ibu di konteks budaya kita, selama ini mungkin kita dilayani oleh peserta didik kita, apapun kebutuhan kita ya selalu peserta didik yang melayani kita. Tetapi dalam konteks pendidikan yang berhamba pada anak, maka kita yang menjadi hamba dari anak-anak. Karena itu kita yang melayani peserta didik. Kalau selama ini saya yakin ya di sekolah kita kondisi kita sama. Kadang-kadang kita meminta siswa, ayo anak-anak silakan ambil itu, silakan ambil itu dan segala macam, pergi ke sana. Itu berarti dalam konteks ini kan anak-anak yang melayani kita. Tapi dalam konteks pendidikan ini menurut KHD, kita sebetulnya yang harus melayani anak-anak kita. Apa yang mereka butuhkan kita siapkan. Apa yang mereka perlukan tentu dalam tanda kutip ya. Jadi kita siapkan. Karena itu marilah kita menjadi hamba dari anak-anak kita. Kalau selama ini terbalik anak-anak itu menjadi hamba dari kita, kali itu enakin kita menyuruh. Ya, kali ini berdasarkan pemikiran KHD terbalik. Mari kita melayani anak kita dengan apa Bapak Ibu? Satu hati dengan penuh cinta. Ya ini yang ini. Tetapi Bapak Ibu izin saya hentikan ini karena waktu kita luar biasa ya Bapak Ibu. Semangatnya di awal di ruang kolaborasi, saya paham betul ya kondisi Bapak Ibu. Ibu Marsiana luar biasa perjuangannya sambil gendong adik, agak merinding saya lihat Ibu Marsiana ikut kegiatan ini sambil, tapi itulah liku-liku kegiatan kita ya. Jadi di tengah keterbatasan dari kemarin Ibu Marsiana ini harus pindah ke tempat orang tuanya untuk mencari ini ya, tapi luar biasa. Semangatnya untuk mengikuti program ini sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu, izin saya untuk menyampaikan ya kita terkait dengan mind map dengan modul ini saya kini nih. Bapak Ibu izin saya untuk memberikan penguatan sedikit terkait dengan ini karena waktu rupanya mau berakhir sesi kita. Bapak Ibu hal yang menarik dari proses diskusi kita adalah
bagaimana relevansi antara pemikiran KHD dengan budaya kita. Dan luar biasa hari ini saudara kita Pak Nobertus mengangkat 3 hal ini. Jadi towing, toming, dan titong. Lalu tadi dalam perdebatan kita ya, dalam diskusi kita, kira-kira bagaimana? Apakah itu relevan? Sepakat ya Bapak Ibu ya, tadi kita sepakat bahwa ini masih sangat relevan. Nah, kondisi saat ini. Kondisi Endang Titong ini masih sangat relevan. Hanya tadi memang pertanyaan lanjutannya, bagaimana itu diterapkan? Atau bagaimana guru melaksanakan itu? Saya pertama kali itu kan tadi kita mengatakan maka dalam proses pendidikan boleh sebetulnya sama dengan towing itu. Jam tertentu ada pada situasi tertentu anak itu mendengarkan arahan dari kepala sekolah, mendengarkan arahan dari Bapak Ibu guru, atau dalam proses pembelajaran kita selipkan hal-hal baik, terutama dalam hal ini adalah penguatan terkait dengan karakter anak-anak kita. Itu sebetulnya kita arahkan, ngomong ini yang baik, ini yang tidak, itu akan kita jalankan untuk mewujudkan apa? Mewujudkan towing dalam budaya kita. Dan itu masih sangat relevansi dengan menuntun. Mengarahkan anak-anak itu menjadi pribadi yang lebih baik, melaksanakan semua bentuk kegiatan, semua aturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Ini pertama terkait dengan towing. Mohon izin ya Bapak Ibu, izin saya sambil cas laptop karena baterainya sudah ini. Yang kedua, bagaimana dengan toming? Ini juga ya, dalam konteks budaya menganggarkan memberikan contoh. Ingat Bapak Ibu, kita ini kan guru, diguguh dan ditiru. Karena itu, supaya ini bisa dijalankan dan bisa terwujud, karena itu kita harus memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik kepada anak-anak kita. Apakah itu dari, sorry ya Bapak Ibu, mohon maaf sebentar. Apakah dari soal disiplin ya, supaya kita ngomong enaknya tentang disiplin anak-anak, maka kita sendiri harus mendisiplinkan diri sendiri. Tommy memberikan contoh. Bagaimana supaya anak-anak itu, ya ini kan tadi diangkat. Bagaimana anak-anak itu sudah sekarang bermain HP-nya itu mungkin waktunya lebih banyak. Tetapi di sekolah kita memberikan contoh yang baik. Jangan sampai kita bermain HP di depan anak-anak, di dalam kelas. Karena nanti, wih, Bapak Guru ini dia melarang kita untuk kurangi waktu bermain HP, sementara beliau sendiri misalnya. Karena itu kita memberikan contoh yang baik. Itu dalam kata toming ya. Atau misalnya kalau di sekolah melarang anaknya untuk merokok. Jadi guru harus memberikan contoh. Jangan sampai guru rokok di depan anak, rokok di kelas. Harus memberikan contoh yang baik dalam segala hal. Cara berpakaian misalnya. Kita meminta anak-anak kita untuk, ayo anak rapi, cara berpakaian sesuai ketentuan. Bagaimana itu bisa terwujud? Kalau kita sendiri, guru sendiri saja tidak berpakaian rapi atau berpenampilan rapi, ini kan memberikan toming gitu ya. Sedangkan titong, ya titong ini sangat sesuai. Bagaimana anak-anak itu kita bimbing karena apa, Bapak Ibu? Sebetulnya yang menulis anak-anak ini sudah dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing, kodrat alam dan kodrat zaman tadi yang katakan. Tugas kita sekarang adalah menumbuh kembangkan itu. Itu yang berkait dengan titong itu. Arahkan mereka supaya mereka bisa menemukan. Kadang kan anak tahu apa potensi yang dimiliki. Ya, ingat ada yang mengatakan memang teori tabula rasa. Ini berbanding terbalik ya. Kalau teori tabula rasa ini kan anak itu dipandang seperti kertas putih kosong yang tidak ada apa-apanya. Tetapi sebetulnya di balik kertas putih yang kosong itu ada buraman-buraman yang memang tugas kita adalah memperjelas buraman yang ada itu sehingga menjadi sebuah tulisan. Dalam hal ini adalah anak-anak ini sudah memiliki bakat dan potensi masing-masing pada dirinya. Tugas kita adalah menemukan hal itu karena mungkin siswa belum memahami itu sepenuhnya pada diri mereka, tetapi mereka perlu dibimbing karena itu titong dalam konteks budaya Manggarai itu bisa kita lakukan sehingga tidak sulit ya.
sebetulnya kita sudah jalankan, tapi mohon menuntun dalam konteks ini. Ini kan dalam rangka Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu pendidikan kita dalam ini ingin dikembalikan sejatinya kepada filosofi KHD. Ingat pengertian pendidikan, pendidikan menurut KHD menuntun tumbuh kembangnya anak, ya, menuntun. Jadi tugas kita ada yang dalam ulasan mulai dari diri, tugas kita sebetulnya sama dengan petani. Supaya menghasilkan bibit atau hasil yang baik, ya tentu apa yang harus dilakukan oleh petani kita? Mulai dari persemaian, perawatan, pemupukan, dan segala macam itu akan diperhatikan. Kita juga Bapak Ibu sama, ya. Dan di pendidikan itu, lembaga pendidikan kita itu sebagai persemaian benih-benih yang baik. Karena itu tugas kita itu menumbuh kembangkan bakat dan potensi yang ada pada peserta didik. Ingat Bapak Ibu, untuk mencapai apa pada peserta didik kita? Pengertian untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini ya, baik itu di tengah masyarakat maupun ini. Jadi tugas kita memang tidak mudah. Jadi bagaimana selayaknya kalau dalam pengertian ini ya dalam bukunya KHD terkait dengan pendidikan, tugas kita sebetulnya seperti among atau yang mengasuh bayi itu loh Bapak Ibu. Jadi kalau anak itu mau latih berdiri, dia satu tugas kita bimbing dia supaya dia bisa berjalan dengan baik. Oke Bapak Ibu, luar biasa. Ini baru di awal, tetapi proses diskusi kita semangat, antusias, dan ada tanda-tanda baik ya Bapak Ibu, ada tanda-tanda baik di kelas ini. Ada aura semangatnya yang luar biasa ya, walaupun ada kendala teknis satu dan dua hal, tetapi tidak mengurangi semangat kita. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan kita hari ini. Waktu memang kita molor sedikit, tapi tidak apa-apa karena diskusi rupanya ini. Oke Pak Valensius, ada yang ingin disampaikan sebelum kita? Oke Pak, terima kasih. Izin saya ingin menyampaikan sebuah refleksi saya. Kiranya nanti Pak Fasil bersama Ibu pengajar praktik dan juga calon-calon guru hebat ini bisa memberikan solusinya. Setelah saya membaca modul terkait dengan refleksi Bapak Kiai Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan, dan diskusi kita pada siang hari ini yang begitu hangat, saya punya catatan kritis tentang ujian US yang sudah dilakukan oleh tingkat SD kemarin. Secara kebetulan di sekolah kami itu ada kegiatan gugus, dan salah satu kegiatan gugus itu adalah penyusunan soal secara tingkat gugus. Artinya bahwa soal itu akan nanti dibagikan kepada sekolah-sekolah dan dikerjakan pada saat ujian US nanti. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kegiatan penyusunan soal US ini secara gugus ini masih relevansikah dengan pendapat dari Bapak Kiai Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa setiap anak itu memiliki keunikan atau perbedaannya sendiri-sendiri. Apakah dengan cara melihat penilaian dari segi soal US ini nanti yang notabene-nya ada standar yang digunakan, jangan sampai nanti standar itu nanti yang membuat anak-anak kita tidak merasa bahagia, merasa sukses ketika ia mengenyam pendidikan di SD. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, terima kasih Pak Valensius. Apakah itu masih relevansi dengan pendidikan pendapat dari Bapak Kiai Hajar Dewantara ini? Oke, terima kasih Pak Valensius. Jadi begini ya Pak Valensius, dalam ruang ini tidak untuk menjawab situasi yang dihadapi ya. Ini saya yakin bukan hanya Pak Valensius yang alami, kita semua. Tetapi ini kita baru tahap belajar. Nanti kita tidak berani mengatakan bahwa itu sudah sesuai, itu sudah tidak relevan dengan ini. Nanti kesimpulan akhir itu ada pada masing-masing setelah kita memahami betul
seperti apa pendidikan KHD. Tetapi mungkin ini nanti adalah kita coba sandingkan. Setelah kita belajar ini di program guru penggerak berbagai modul materi yang nanti ini, kita coba lihat kondisi kita di sekolah. Selama ini, apakah itu masih relevan atau tidak sesuai? Tentu apa Bapak Ibu? Tidak dalam konteks kita hadir dan oh ini sudah tidak relevan lagi. Ya, tentu memang benar bahwa Bapak Ibu nanti harus menjadi inisiator perubahan-perubahan di sekolah, tetapi tentu dengan cara yang etis, dengan cara yang baik. Misalnya berhadapan dengan kasus ini ya tidak semerta-merta hadir, kami sudah pelajari tentang filosofi KHD dan di sana mengatakan bla 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 dan ini sudah tidak relevan. Ya, ini tentu tidak. Sekali lagi di ruang ini kita tidak bisa mengatakan bahwa penyusunan soal tingkat gugus atau apa segala macam itu tidak relevan karena tidak mengakomodir. Ini kan tadi yang saya ini. Tetapi sekali lagi kita bisa mencerna itu, memahami. Oh ternyata ini dalam hati ya, Bapak Ibu. Jangan coba-coba di ini. Karena jangan sampai saya takut salah ya. Kita mengatakan bahwa penyusunan soal tingkat gugus sudah tidak relevan lagi dengan pemikiran KHD. Karena itu ini menjadi bahan permenungan ya. Kalau menjadi bahan permenungan Bapak Ibu, maka tidak boleh disampaikan dengan cara yang ini. Tetapi praktik-praktik selama ini, ini cukup nanti ada saatnya kita berdiskusi lagi. Apakah ini memang bisa dibenarkan? Masih dibenarkan atau memang sudah? Sudahlah Pak Valensius atau mungkin teman-teman lain, coba memikirkan, oh kalau begitu, yang ini selama di sekolah ini sudah tidak sesuai. Apakah ada ruang untuk itu? Tentu Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu menyampaikan sesuatu pendasarannya harus jelas ya. Jangan sampai ini tidak sudah selesai dengan KHD ini. Jadi karena itu tidak boleh ya, hati-hati juga ya. Karena itu Pak Valensius, pada hari ini kita belum bisa, bukan tidak bisa ya, belum bisa memutuskan. Ini baru awal kita. Mungkin nanti di materi-materi lain, di modul-modul yang lain, kita ada penguatan lagi terkait dengan itu atau mungkin ada hal lain. Benar bahwa mungkin awal ini masih ada penasaran. Kira-kira apa sih yang nanti akan dipelajari? Menarik ya. Di eksplorasi konsep Bapak Ibu ada yang menulis sudah apa yang mau dipelajari selanjutnya dari ini. Luar biasa. Ada hal-hal yang ingin lebih digali lebih jauh dari program guru penggerak. Sehingga Pak Valensius pada kesempatan ini kita belum bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Valensius, tetapi ini menjadi permenungan kita bersama. Oke, apakah konteks ini nanti masih relevan sesuai dengan ini? Oke, Pak Valensius ya. Jadi bukan hanya hal itu, mungkin hal-hal lain nanti kita akan lihat, kita akan cermati. Nah, baik Bapak Ibu, karena ini sudah jam 12, waktu kita agak lewat 20 menit. Terima kasih atas kebersamaan kita pada pertemuan perdana di program Guru Penggerak. Ini situasinya diskusi ya. Nanti ada ruang virtual, 2 ruang virtual lagi di ruang kolaborasi di modul 1.1 sesuai jadwal ya. Nanti kita akan bertemu lagi, tetapi untuk di LMS Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu selesaikan tagihan-tagihan ini sebelum jadwal kita di Rukol tanggal berapa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Kita akan bertemu lagi di ruang kolaborasi tanggal 20 berapa di jadwal ruang kolaborasi kita tanggal 24 kalau saya tidak salah ya, 24 dan 21. Berarti besok ya. Di tanggal 21 juga ada ruang kolaborasi, Pak. 24 ada juga besok, ruang kolaborasi. Berarti kita akan bertemu lagi besok. Nanti soal jadwal dengan ini akan saya sampaikan kemudian. Mudah-mudahan besok itu kita bisa laksanakan dengan jam yang sama. Tetapi dengan pertimbangan, makanya kemarin di grup saya tanya apakah semua pada libur gitu ya. Supaya nanti, kalau nanti Bapak Ibu tidak libur lagi, maka Bapak Ibu ini program Guru Penggerak ini tidak boleh mengganggu jam pembelajaran di sekolah. Karena itu biasanya pengalaman saya kali lalu, kita nanti akan buat rukol itu pada jam 1, mulai jam 1 setelah pulang dari sekolah. Ya, karena ini tadi mengapa kemarin saya tanya di grup apakah semuanya sudah libur supaya kita bisa sita sedikit waktu siang gitu untuk ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam proses diskusi kita. Terutama mungkin saya memandu Bapak Ibu untuk berdiskusi ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak sesuai.
Oke, karena tadi kita diawali dengan doa, kali ini mohon kesediaan Ibu Helena untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Baik, marilah kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Izinkan doa ini saya bawa dengan secara Katolik. Doa dimulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena atas berkat dan perlindungan-Mu, sehingga pada siang hari ini kami sudah menyelesaikan kegiatan kami. Kiranya apa yang kami pelajari dan diskusi pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kami di kemudian hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Ibu Helena Jemia. Terima kasih untuk PP kita yang hebat dan luar biasa, Pak Irwan dengan Ibu Nining yang telah mempersamai kita, menemani proses diskusi kita hari ini. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu besok di ruang kolaborasi sesi 1 ya. Izin saya hentikan rekaman. Oke, terima kasih.